Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada malam ini kita lanjutkan pembacaan dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Tadinya Ustaz Adam yang isi. Ya, rolling dulu. Kita masih bahas tentang masalah la yuqasu bi khalqihi, dari ucapan Syekhul Islam. Kita ulangi, wa amma qauluhu, dan adapun ucapan beliau. Dapat? Kalau di buku ini halaman 96, PDF halaman ya. Dan adapun ucapan Syekhul Islam la yuqasu bi khalqihi, Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikiaskan dengan makhluknya. Yang sebelumnya ya, Syekhul Islam membawakan dalil-dalil Allah menafikan kesamaan, keserupaan dengan berbagai macam lafaz dari misal, samia, kufuan, ya, andad. Ya, ini menunjukkan Allah tidak bisa dikiaskan dengan siapa? Makhluknya. Fal maksud bihi, maka yang diinginkan dengannya, itu dengan kalimat ini, annahu la yajuzu istimalu syai'in minal akisah, tidak boleh menggunakan sedikit pun dari akisah. Akisah itu jamak dari kias, jadi nggak boleh menggunakan berbagai macam gaya kias. Allati taqtadi al-mumatsalata, yang berkonsekuensi adanya mumatsalah, kesamaan, keserupaan. Al-musawata, sama, kesamaan, ya, keserupaan. Bainal maqisi wal maqisi alai, antara maqis, ya, fara', cabang, wal maqis alai, asal. Ya kan, kalau orang belajar kias kan ada asal yang aslinya, ada fara yang di luar, perkara baru. Nanti ada hukum, ada alasan. Misalkan khamar, ini asal, hukumnya apa? Haram, alasannya memabukkan. Nanti datang perkara lain, perkara luar, fara, misalkan cubung. Lalu kecubung yang katanya kalau dimakan bisa loncat-loncat di atas genteng dia. Ya, bisa muntah-muntah, gak sadarkan diri. Nah, kecubung ini gak ada dalilnya. Terus mau dikiaskan dengan apa? Asal, yaitu apa? Khamar misalnya. Ya, setelah dicek, dilihat, kok ada keserupaan, ada kesamaan. Kalau dia konsumsi kecubung, akhirnya apa? Ya, hilang akal, apa nih, pokoknya tidak sadarkan diri, kayak orang gak jelas lah. Akhirnya disamakan hukumnya, mengkonsumsi kecubung jadi apa? Haram, karena ada kesamaan hukum. Ya, Anda juga belum pernah megang sih apa itu kecubung. Katanya sih dulu di sini banyak, kan di sini banyak lapangan bola. Nah, dulu pokoknya liar ya, pokoknya liar, kayak trompet ya. Kayak begitulah otaknya. Tahu dikonsumsi buat apa kali itu orang. Jadi ya, kias-kias yang menuntut adanya kesamaan, keserupaan antara makis dan makis alai, ya, itu tidak digunakan. Fi syu'uni al-ilahiyah, di dalam konteks ketuhanan atau di dalam, ya, teori ketuhanan nggak boleh dipakai. Kecuali dalam babnya fikih, ya, bisa saja digunakan. Wa dzalika mithlu qiyasi at-tamtsili, yang demikian itu contohnya namanya qiyas tamtsil. Namanya apa? Qiyas tamtsil. Alladzi yu'arrifu ulama'ul usul bi annahu ilhaqu far'in bi aslin fi hukmil jami', yang
para ulama usul fikih telah mendefinisikannya dengan bentuk apa? Ilhaq. Ilhaq itu mengikutkan fara' kepada yang asal. Fi hukmil jami', pada hukum yang menyeluruh atau yang sama. Karena ada kesamaan hukum, akhirnya fara' ini diikutkan kepada si asal. Kayak tadi kecubung ini fara'. Karena ada kesamaan hukum dengan si asal, maka diikutkan sama hukumnya. Tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh dikonsumsi. Contoh yang sekarang ramai kayak pala. Tahu pala? Yang dari Maluku apa dari mana? Katanya ada yang bilang itu haram karena dia memabukkan. Nanti bisa dicek. Nah, ka ilhaqin nabidhi bil khamr, seperti mengilhaqkan nabidh. Nabidh itu ya air ini ya, air apa? Kurma. Betul. Bil khamri, dengan khamr. Ya, padahal seharusnya nabidh ini juga ada nasnya ya. Ini contoh saja, contoh saja. Kalau kemarin pertemuan lalu ana contohkan misalkan air tape ya. Masih ingat apa? Tape. Fil hurmah, di dalam keharamannya, lishtirakihima fi illatil hukmi, karena keduanya sama-sama berserikat pada ilah hukumnya, sebab hukumnya sama, yaitu memabukkan. Wahiyal iskar, dan dia adalah apa? Memabukkan. Sekarang tuh meredam tape bertahun-tahun, mufum tape singkong, setelah diminum ternyata memabukkan. Kira-kira ini bagaimana hukumnya? Di dalam nas Al-Quran nggak disebut, dalam hadis nggak disebut. Akhirnya pakailah cara apa? Kias. Bagaimana kias? Mengikutkan si fara' kepada si asal karena ada kesamaan apa? Hukum. Dan ini dipakai oleh orang-orang an-nufah. Nufah itu yang menolak, menafikan sifat. Akhirnya haknya Allah dianggap fara', dengan Allahnya fara'. Yang asalnya siapa? Makhluk. Ya, misalkan mereka mau menolak sifat kalam, Allah berbicara. Mau menolak sifat apa? Kalam. Akhirnya Allah dikiaskan dengan siapa? Makhluk. Kalau makhluk berbicara, itu kan perlu mulut. Perlu apa lagi? Gigi. Perlu apa lagi? Lidah. Perlu hanjarah. Hanjarah ini yang gantung di atasnya. Apa di Indonesia-nya? Yang gantung gini kayak pukulan tinju gitu, cek cek cek. Lak-lakan. Pokoknya bentuknya gitu dia, bulat ngegantung. Hanjarah namanya. Perlu itu. Akhirnya disamakan. Berarti kalau Allah berbicara, nanti Allah punya mulut, punya gigi, punya gusi, punya lisan, punya ini. Tapi jiwanya pasti ngelawan, itu nggak mungkin. Masa Allah begitu? Akhirnya ditolaklah sifat kalam. Allah tidak memiliki sifat apa? Kalam. Jadi kias ini mereka gunakan tujuannya untuk apa? Menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Syekhul Islam sudah menegaskan la yuqasu bi khalqih. Allah itu tidak bisa dikiaskan dengan siapa? Makhluk. Ya, karena untuk mengkiaskan kan kita harus lihat dulu zatnya, harus tahu dulu. Sedangkan kita tidak melihatnya, hakikatnya seperti apa kita tidak dikabari. Kita hanya dikabari oleh Allah. Allah memiliki sifat kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan ayat-ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Kalam. Ya, adapun hakikatnya seperti apa kita nggak tahu, maka nggak bisa dikiaskan. Ya, sedangkan yang tadi dikasih contoh ini ada air tape, kita lihat, bisa lihat bendanya, lihat zatnya, bisa kita rasa, bisa diminum dan seterusnya. Ternyata memiliki kesamaan hukum dengan khamar, maka boleh diikutkan hukumnya sama. Ya. Mafhum. Jadi ini alasan aja sebetulnya, pengen menolak sifat tapi perlu dalil. Perlu argumen, perlu apa lagi? Alibi gitu. Akhirnya dicari-carilah dalil, alat untuk tujuannya apa? Menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya sama kayak masalah udzur bil jahal kan.
Kenapa mereka dikatakan masih muslim? Pasti mereka harus memiliki apa? Pegangan, dalil. Akhirnya yang ditumbalkan dalam tanda kutip siapa? Si bodoh. Bodoh dijadikan apa? Alasan untuk melegalkan ya apa yang ada pada akidah mereka. Bisa dipahami ya? Kita baca. Fa qiyasut tamtsil mabniun ala wujudi mumatsalatin bainal far'i wal asl. Maka qiyas tamtsil itu dibangun, khobarnya mabniun, di atas keberadaan wujudi mumatsalatin, adanya kesamaan antara yang fara' itu cabang yang mau dikiaskan dengan asal yang menjadi sumber. Wallahu azza wa jalla la yajuzu ayyumatsala bisyai'in min khalqihi. Sedangkan Allah azza wa jalla tidak boleh diserupakan dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Ya, sebagaimana dalil yang kita baca, hal ta'lamu lahu samiyya wa lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad fala taj'alu lillahi andada laisa kamitslihi syai'. Maka dari awal saja ya kita tidak bisa melihat wujudnya gitu. Maka bagaimana mungkin mau diapain? Disandingkan atau dikiaskan. Ini lancang terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini apa? Lancang, kurang ajar terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wa mithlu qiyasi asy-syumul. Dan yang kedua contohnya adalah qiyas asy-syumul. Kalau tadi qiyas apa namanya? Tamtsil. Kalau qiyas tamtsil ini biasanya ulama usul fikih. Kalau qiyas syumul nanti biasanya ulama qawaid fiqhiyah. Ulama apa? Qawaid fiqhiyah. Misalkan gini, ada dia langsung bikin kaidah. Kaidah itu rumus. Misalkan apa namanya, al-masyaqqah tajlibut taisir. Ini kaidah. Ya, kaidah ini ditarik dari apa? Ada kasus yang disebutkan dalam nas, kemudian ditariklah sebuah rumus. Misalkan kasusnya hujan. Hujan ketika turun maka bukan tidak diberikan rukhsah untuk tidak berjamaah. Akhirnya ditariklah apa? Satu rumusan namanya masyaqqah tajlibu taisir. Kalau ada kesulitan, kesusahan, maka datanglah kemudahan. Ya, yang jadi sampel pertama yang ada nasnya itu hujan. Kemudian ada sampel berikutnya yang lain, ya bukan hujan, tapi ada kesamaan masyaqqah. Maka apakah bisa dia diberi rukhsah atau tidak? Bisa dipahami ya? Jadi kalau yang model pertama itu dikiaskan dengan bendanya langsung, khomer, bagaimana karakter khomer, kemudian disamakan dengan yang lain seperti air tape, air apa lagi, air kurma, mungkin air apel, ya kan, bisa jadi dari cuka apel akhirnya dia memabukkan, mungkin ditambahkan fermentasi yang lain dan seterusnya. Nah, kalau yang syumul modelnya sudah bikin rumus. Kenapa ada rumus? Karena ada kasus. Ya, paham ya? Jadi setiap ada kasus dia bikin rumus. Contohnya gini lagi. Ya, antum bermuamalah sama si fulan. Ya, ini kasus. Nggak taunya bermuamalah uang sama dia, kalau dia minjem nggak pernah balik. Akhirnya antum bikin kaidah. Ya, jangan pinjemin si fulan uang, karena pasti nggak akan balik. Itu namanya apa? Rumus. Antum yang buat karena ada kasus. Ya. Nanti rumus ini dipakai untuk orang lain. Gimana kalau orang lain? Contoh lagi, ketika antum terbiasa hidup sehat misalkan. Ya, akhirnya badannya kuat, badannya segar. Beda kalau nggak olahraga, nggak jaga tubuh, sakit. Akhirnya dia bikin kaidah. Menjaga lebih baik daripada apa kaidahnya? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu namanya kaidah, itu namanya qiyas syumul. Ya, paham? Nanti kasus apapun yang serupa pakai rumus itu.
Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati, bukan hanya dalam kesehatan. Dalam perkara yang lainnya bisa dimasukkan ke satu rumus. Bisa dipahami ke satu rumus. Contoh lagi, banyakin contoh biar paham. Apa lagi ya contohnya ya? Kaidah-kaidah fikih misalkan. Ya, apa yang menjadi taba itu apa? Ekor, pengikut, maka dia hukumnya berbeda dengan kalau diniatkan langsung ke sana. Apa nama kaidahnya tuh? Lupa. Contohnya gini aja, antum makan apel, ya ada uletnya, tapi yang antum makan adalah apel. Ternyata ulat ikut tanpa dia sadari. Boleh makannya? Boleh? Boleh, karena ulat taba itu ngikut saja. Tapi kalau apel dibuang, dikorek-korek cari uletnya, uletnya dimakan, boleh atau tidak? Tidak. Nah itu kaidah, kalau dia taba ngikut saja, ngekor saja, maka ya diberikan dispensasi ketika melakukan pelanggaran. Tapi kalau dia cari-cari yang taba tadi untuk dimakan mustaqilan secara tersendiri, maka hukumnya beda. Contohnya, dulu dikasih contohnya lagi belajar ini, lagi makan kecap. Ya, kecap kan kalau giling apa? Besar ya penggilingannya. Zaman dulu belum ada tutup kecap. Jatuhlah apa dari atas? Ayo jatuh apa? Tikus. Digiling terus. Nah sekarang antum lagi makan kecap atau makan tikus? Kecap, maka tidak masalah, karena yang kita inginkan adalah makan kecap. Tikus ini tabak saja dia. Tapi kalau yang kita cari-cari adalah tikusnya, maka haram. Ya, ada juga, bener emang gitu. Iya dulu katanya pabrik-pabrik saus, pabrik kecap, itu kan nggak ada tutupan atasnya. Kalau tikus jatuh lagi giling, masa berhenti? Ya enggak, udah pakai kaidah fikih. Ya kalau dia tabak ngikut saja, maka tidak masalah. Waduh, jangan makan kecap lagi. Ya makan apa lagi? Saus, ya nggak gitu juga konsepnya, karena dia tabak. Dia tabak. Ya dulu lagi, contoh lagi ya. Pas ada santri dulu mau kesini, nggak jadi, gara-gara apa? Ya harus melakukan suntik apa begini? Bukan suntik apa? Tusuk swab, gitu. Dengan alasan itu konspirasi dan seterusnya. Ya jadi anda nggak bisa ke Tangerang karena harus melalui apa? Proses swab dari luar daerah dia. Lupa anak Kalimantan kalau nggak salah. Ya dengan alasan itu akhirnya nggak mau berangkat ke Tangerang. Padahal dia tujuannya mau apain? Belajar. Sedangkan swab itu hanya ngekor aja. Terus gara-gara swab ini dia nggak mau apa? Nggak mau apa dia? Nggak mau belajar. Ini salah. Nggak fakih namanya. Nggak fakih namanya. Contoh lagi nih, yang ekstrim lagi nih. Ya, saya nggak mau nikah di KUA. Kenapa alasannya? Nanti pakai buku nikah ada garudanya begini-begini. Aduh. Sekarang lu mau nikah atau mau ngurusin lambang? Kira-kira dia mau apa dia? Mau nikah, itu tabak saja ngikut. Ya surat nikah, kartu nikah, segala macam, laporan. Bikin N berapa kalau nikah? N10. Yang baru nikah nih, N berapa kalau mau nikah tuh? Numpang nikah. Hah? N10 ya Pak ya? Iyalah apa namanya numpang nikah. Itu tabak saja dia. Terus gara-gara ini repot ini birokrasi gini, nggak usah lah, nggak gitu konsepnya Bapak. Ya itu tabak saja. Itu berbagai sampel saja. Ya itu namanya kaidah, disebut bahasa lainnya qiyas syumul. Jadi qiyas syumul itu dibikin rumus dulu. Kenapa rumus ada? Dari kasus. Kasus ada, tarik rumus. Nah sekarang ada yang baru datang. Mafhum? Kayaknya sama nih pakai rumus ini. Gimana kalau kita pakai rumus ini? Gitu. Contohnya, ketika berbicara tentang sifat, nih orang-orang nufah nih lagi, orang-orang yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bikin kaidah.
Segala sesuatu yang memiliki sifat pasti jism, pasti tubuh. Ya, contohnya Zaid. Ya, Zaid punya sifat nggak? Punya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau dia punya sifat, berarti apa? Jism. Nah, lafaz jism ini pun global. Ya, apa yang kau maukan dari jism? Apakah jism yang dimaukan adalah seperti kita manusia, dari ujung rambut sampai ujung kaki? Ya, maka ketika ini dikiaskan dengan hak Allah, batil. Tapi kalau jism maksudnya zat lebih umum, maka kita katakan Allah memiliki zat, tapi tidak sama dengan zatnya kita. Nah, dia bikin kaidah dulu, segala sesuatu yang punya sifat maka dia berbentuk jism. Makanya Ahlussunnah dituduhnya sebagai apa? Mujassimah katanya. Nah, dia bikin kaidah dulu. Kaidah dari mana? Dari kasus. Contohnya Zaid, Osama, Labib, Hiro, seterusnya. Ini punya sifat semuanya dan semuanya jism. Akhirnya ya haknya Allah dimasukin ke situ. Ketika berbicara tentang haknya Allah, Allah punya sifat A, B dan C, berarti Allah jism katanya. Kalau Allah jism berarti batil kata dia. Ya sudah, Allah tidak punya sifat. Dia bikin sendiri kaidahnya, tapi dia sendiri yang akhirnya menolak sifat itu. Akal-akalan saja sih. Paham sampai di sini? Ya, misalkan berbicara tentang sifat mata Allah, berbicara tentang sifat tangan Allah, berbicara tentang sifat wajah Allah. Nah, kalau Allah memiliki wajah, memiliki mata, memiliki tangan, berarti Allah adalah apa? Jism. Ya. Tahu jism? Tubuh ini yang dia maksudkan. Nah, ini batil. Ini namanya kias apa? Syumul. Namanya kias apa? Syumul. Jadi bedakan antara kias tamtsil. Kalau tamtsil langsung ke benda. Benda punya hukum, punya karakter, kemudian dimasukkan kepada yang lainnya, disamakan. Tapi kalau syumul, dia bikin kaidah, rumusan. Ya, kemudian diambil satu kasus, yang lain diikutkan dengan rumus yang ini sama. Misalkan si Albert Einstein lagi, Albert sama Einstein, dia kulik berhasil bikin rumus apa? MC kuadrat apa rumusnya itu, pokoknya itulah. Ah, jadi ini rumus paten. Setiap ada kasus yang sama, tinggal masukin aja ke sini rumusnya. Nah, itu kurang lebih namanya kias apa? Syumul. Makanya namanya syumul. Syumul itu menyeluruh. Beda dengan tamtsil. Kalau tamtsil itu langsung per kasus disamakan dengan bendanya. Ya, ketika kalau tamtsil disamakan dengan benda, kalau syumul disamakan dengan rumus atau kaidah. Kita baca ulang. Wa mithlu qiyasi syumuli al-ma'ruf indal manatiqah. Dibaca manatiqah. Yang ada di sisi manatiqah. Manatiqah itu ahli kalam. Bi anna istidlal. Bahwasanya dia adalah istidlal. Bikullin, dengan kullin. Kullin itu satuan. Ya kan tadi satuan Z. Ala juz'iyyin, terhadap juz. Juz itu yang lain. Kayak tadi kan contohnya Z, itu kullin, satuan. Mafhum? Beristidlal untuk apa? Juz, bagian yang lain. Biwasitati indiraji dzalikal juz'i, dengan perantara masuknya juz ini, satuan ini yang lain, ya ma'a ghairihi, bersama yang lainnya, tahta hadzal kull, ya bersama atau di bawah satuan yang tadi. Biar enaknya, satuannya Z. Nih, Z ini sudah punya hukum, yaitu jism. Kemudian Allah juz'iyah, satuan lagi yang lain. Dan ini dijadikan sama dengan ini. Ya, kenapa sama? Karena semuanya kata dia menyatu dalam satu rumus. Menyatu dalam apa? Satu rumus. Pusing atau pusing ya? Mau paling ribet orang-orang ahli kalam. Enak, udah paling enak ya belajar asma sifat, tetapkan apa yang Allah tetapkan, nafikan apa yang Allah nafikan dengan tidak melakukan ini dan ini, selesai. Akhirnya dia memperibet diri sendiri. Ya, intinya syumul ini adalah beristidlal dengan satuan terhadap bagian yang lain. Kenapa? Karena ini dan ini menurut mereka semuanya bergabung di bawah satu rumus.
Ya, contohnya rumusnya segala sesuatu yang bersifat pasti memiliki jism. Yang sudah ada satuannya Zaid, karena kita lihat langsung. Ya, siapa lagi, Joko, Bambang dan seterusnya. Ini satuannya. Kemudian Allah sebagai juz'iyat yang belum dihukumi apakah ada jism atau tidak, masuk ke sini. Akhirnya diikutin ini juz kepada bagian. Kenapa dimasukin? Karena satu rumus. Karena apa? Satu rumus. Apa satu rumusnya? Segala sesuatu yang bersifat pasti jism. Tapi fitrahnya melawan. Masya Allah berjism. Udahlah, akhirnya ditolak. Aneh juga kan? Dia yang pakai alatnya, dia sendiri yang awah. Tapi intinya ini digunakan memang untuk menolak. Ya, rumus ini, kias ini mereka pakai tujuannya untuk apa? Menolak sifat. Dari ujungnya Allah tidak memiliki apa? Sifat. Semoga dipahami ya. Semoga apa? Dipahami. Ya. Lanjut. Fahadal qiyasu, maka qiyas ini mabniyun dibangun ala istiwa'il afrad al mundarijah tahta hadzal kulli. Qiyas ini dibangun berdasarkan apa? Istiwa itu kesamaan. Afrad itu anggota-anggota, perbagian masing-masing. Yang mundarijah itu masuk di bawah kul itu keseluruhan, maksudnya rumus tadi. Ya, kul di sini maksudnya apa? Rumusnya tadi. Ya. Bisa dipahami ya? Dia kenapa dibangun? Karena adanya kesamaan anggota-anggota di bawah rumusan yang sama. Begitu. Contohnya lagi misalkan yang ada nasnya hujan. Ketika hujan lebat, maka boleh untuk tidak sholat berjamaah. Walaupun sholat berjamaah sendiri silang pendapat hukumnya, tapi kita bahas yang mengatakan wajib. Kemudian kalau ada hujan lebat, maka dia tidak boleh atau boleh rukhsah untuk sholat di rumah. Akhirnya bikin kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir. Karena ada kesulitan, kesusahan, keberatan, datanglah keringanan. Apa keringanannya? Sholat saja di rumah. Kalau terjadi apa? Hujan. Sekarang mana berat, hujan sama imam yang hancur, rusak akidahnya. Ayo masuk nggak tuh kiasnya? Ayo pakai kias apa tuh? Syumul. Ya, lebih berat mana coba antara hujan dengan imam yang rusak akidahnya? Lebih mana berat? Imam yang lebih berat apa? Rusak akidahnya. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ya bermain kias. Kias apa? Syumuli. Bermain apa? Kiasnya syumuli. Ya, khair insyaallah. Walidzalika yuhkamu ala kullin minha bima hukima bihi alaihi. Oleh karena itu diberikan hukum terhadap masing-masing darinya dengan apa yang telah dihukumi atasnya. Maksudnya hukum pertama yang kasusnya, kemudian yang datang yang lain hukumnya akan sama. Kalau di sini hukumnya rukhsah nggak usah datang, sama yang ini kasus yang lainnya juga nggak usah datang. Makanya disebut hukima atau yuhkamu, dihukumi atas masing-masing kasus tadi bima hukima bihi alaihi, dengan apa yang telah dihukumi, yaitu tidak berjamaah. Karena ada masyaqqahnya hujan, apalagi yang lain selain imam lah, jangan imam. Ya, apalagi misalkan kebelet pipis atau kebelet itu ada nasnya. Kalau ini ya jangan yang ada nasnya, coba ada masyaqqah selain hujan, kebelet banjir. Banjir hujan juga. Panas, saking panasnya boleh ada rukhsah, akhirnya dia sholat di rumah. Atau dia jagain motor, ada masyaqqah nggak? Ya karena mungkin daerahnya rawan pencurian, akhirnya ada beberapa orang tidak berjamaah. Ngapain dia? Jagain motor. Akhirnya dia dapat rukhsah untuk tidak berjamaah. Contoh lagi, ngurusin anak gitu, atau ngurusin masakan. Ya lagi acara nih masakan, mungkin harus digosreng-gosreng.
udah komat, ya udah ada masyaqqah. Kalau dibiarin nanti malah mungkin rusak masakannya dan seterusnya. Ya udah digilir, rolling sholatnya. Boleh. Ya, atau misalkan ya dokter harus operasi nonstop 7 jam. Ya nggak bisa berhenti, udah azan, udah komat, udah terusin aja Pak dokter. Ya, operasi. Maka tidak diberikan maka diberikan hukum yang sama, tidak menghadiri sholat berjamaah. Itu namanya qiyas syumul. Jadi dia patokannya dengan rumus. Tapi kalau qiyas tamtsil patokannya dengan per itemnya atau per bendanya. Kayak tadi air tape dikiaskan dengan khamar, langsung ke benda, bukan ke rumus. Tapi kalau syumul itu pakai rumus. Tentunya sudah ada kasus yang dinilai secara syar'i. Kemudian ditariklah rumus, ada hal-hal yang lain yang belum dihukumi masuk ke dalam. Nah, menurut mereka untuk haknya Allah ini belum dihukumi nih, jism atau tidak jism. Akhirnya dimasukkan ke sini. Setiap yang bersifat pasti memiliki jism. Berarti Allah memiliki jism dong katanya. Wah ini batil lah tadi dan seterusnya. Ya dengan alasan inilah akhirnya mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kalau Allah kita tetapkan jism, nanti begini. Ya sudah lebih baik kita tolak. Maka Ahlus Sunnah ya mentanzih, mensucikan tanpa menyerupakan, tanpa menolaknya. Akidah Ahlus Sunnah ya sangat gamblang, sangat mudah untuk dipahami. Semoga dipahami ya. Wa ma'lumun annahu la musawata baina Allah azza wa jalla wa baina syai'in min khalqihi. Dan diketahui bahwasanya tidak ada kesamaan antara Allah dan antara sesuatu pun dari makhluknya. Ini sudah tertanam fitrah. Ya, semalam kemarin kita baca juga kaulnya Syekh Khalil Harras. Ya, pembahasan dalam masalah sifat itu sama dengan pembahasan zat. Kalau zatnya saja sudah berbeda, maka sifatnya juga berbeda. Karena Allah tidak ada yang menyerupainya dari makhluknya. Makanya Allah nafikan dengan lafaz samia, mithal, kufuwan, apalagi andat. Ini lafaz-lafaz yang sinonim menunjukkan adanya kesamaan. Tapi ingat, kesamaan hanya ada di lafaz umum dan makna umum. Sedangkan hakikatnya maka akan berbeda. Akan apa? Berbeda. Lanjut, wa inna ma yustamalu fi haqqi ta'ala qiyasul aula. Hanya saja yang boleh digunakan pada haknya Allah adalah qiyas aula namanya. Wa madmunuhu, madmun itu artinya, maksudnya anna kulla kamalin thabata lil makhluq wa amkana ayyattasifa bil khaliq fal khaliqu aula bihi minal makhluk. Sesungguhnya segala kesempurnaan yang boleh untuk makhluk dan mungkin Allah tersifati dengannya, maka sang khaliq lebih utama dengan sifat tadi ketimbang makhluk. Misalkan si makhluk memiliki sifat ilmu, ini dikatakan mulia, dan Allah mungkin juga memiliki sifat ilmu, maka sang khaliq lebih utama tersifati ilmu ketimbang si makhluk. Karena makhluk juga yang ngasih ilmu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya qiyas aula. Kalau si makhluk saja dengan sifat A sempurna, maka Allah juga lebih utama. Tentunya ini juga ketika sifat itu telah datang di dalam nas, seperti sifat ilmu, sifat haya. Misalkan hidupnya manusia yang sehat itu lebih baik ketimbang hidupnya manusia yang sakit. Nah makanya Allah tersifati dengan sifat haya itu lebih utama ketimbang si makhluk. Karena si makhluk juga yang ngasihnya siapa? Allah yang maha hidup. Nah itu namanya qiyasul aula. Kalau ini boleh ya, jadi qiyas aula itu apa? Segala sifat sempurna bagi makhluk dan itu juga mungkin bagi Allah, maka Allah lebih utama, lebih duluan gitu ketimbang siapa? Si makhluk. Selama kesempurnaan itu sempurna yang mutlak. Mutlak itu tanpa ada cacat sedikit pun, seperti ilmu, ya, melihat, mendengar. Ini sifat-sifat apa? Sempurna. Kalau makhluk ada sifat ini, maka sang khaliq lebih utama. Ini namanya qiyas apa namanya? Qiyas aula. Wa kullu naqsin, ya di situ baca wa kullu
wa kullu naqsin, betul? Ya, tanazzaha anhul makhluk fal khaliq ahaqqu bit tanazzu'an. Dan setiap sifat jelek yang makhluk saja merasa jijik dengannya, gitu, nggak mau tersifati dengan itu, maka sang khaliq lebih berhak untuk tersucikan dari itu semua. Misalkan sifat bodoh, ada makhluk yang mau dikatakan bodoh? Ya nggak mau. Maka Allah min babil aula tidak boleh disifati dengan sifat bodoh. Lemah banget lu, marah nggak dibilang gitu? Ngangkat segitu aja nggak kuatnya, cemen, ya. Lemah. Ya makhluk aja dibilang lemah, nggak mau dia, apalagi sang khaliq. Itu namanya kias, apa namanya? Kiasul aula. Apalagi sifat-sifat jelek yang manusia nggak mau disematkan. Orang bodoh aja nggak mau dibilang bodoh, kan? Ada orang bodoh mau dibilang bodoh? Hah? Orang bodoh mana coba tuh? Mau dibilang bodoh, nggak mau dia. Ya, karena sudah tertanam dalam fitrahnya itu sifat jelek, saya nggak mau. Ya, marah-marah dia. Misalkan dikatain teledor, apa lu pegawai nggak bener lu teledor? Ya, marah nggak itu biasanya? Marah, bisa-bisa bosnya digunjing, digibain, abis di belakang. Lu juga bos nggak bener lu, nggak mau dia bilang teledor. Ya, makanya Allah lebih berhak untuk tersucikan dari sifat jelek tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi boleh untuk haknya Allah, namanya kias apa? Aula. Selama sifat kesempurnaan ini ditetapkan dalam nas. Selama juga sifat jelek ini, nakas ini telah dinafikan oleh nas. Tapi sekarang kita kan mau ngebantah filsafat yang pakai yang pakai kias. Wa ila ahlussunnah cukup dengan dalil. Tapi terkadang untuk membantah mereka ya susah kalau dikasih dalil. Harus dipakai apa? Akal. Makanya kalau belajar Tahawiyah nanti ya untuk membantah mereka yang diluruskan itu akalnya dulu dan fitrahnya. Nggak usah kasih dalil katanya. Tapi diluruskan dulu namanya fitrahnya dan akalnya yang sudah rusak. Karena beribu ayat, beribu hujah hadis, kalau sudah rusak akal dan fitrahnya nggak akan kena memang. Kecuali ya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tidak random. Ya, bagi orang-orang yang jujur maka Allah akan berikan hidayah taufik. Bismillah. Mufhum? Kata Syekh Al-Alusi ya dari Baghdad ya, untuk menghadapi Murji'ah itu ya mereka lebih perlu untuk diluruskan otaknya, akalnya, fitrahnya ketimbang untuk dihujahi dengan hadis, dengan ayat. Karena memang sudah apa? Sudah rusak akal dan fitrahnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Udah ya, udah malam belum ini? Tinggal satu kias lagi nih. Ya itu aja dulu dipahami. Ya selanjutnya sisanya atau nanggung lah. Wa kadzalika qaidatul kamal, begitu juga kaidah kesempurnaan. Allati taqul, yang dikatakan atau yang berkata innahu idza qudirasnan, apabila ditakdirkan ada dua. Qudira itu ditakdirkan. Anggap ada dua sesuatu, dua zat. Ahaduhuma mausufun bi sifati kamalin. Salah satunya tersifati dengan sifat apa? Sempurna. Wal akhar, yang lain, yang kedua, yamtani'u alaihi ayyattasifa bitilka sifah. Tertolak atasnya tersifatkan dengan sifat sempurna tadi. Yang satu sifat sempurna, yang satu nggak bisa menerima. Kanal awwalu akmal minas tsani. Maka yang pertama lebih sempurna ketimbang yang berapa? Yang kedua. Kira-kira untuk haknya Allah yang mana? Nomor satu atau nomor dua? Pasti nomor satu. Allah lebih layak tersifati dengan sifat apa? Sempurna. Adapun makhluk tadinya tidak punya sifat, tidak memiliki sifat yang sempurna. Misalkan dulu kita lahir, ada yang langsung bisa jalan, ada yang langsung bisa pakai baju, nggak ada kan? Nah, tertolak dari sifat sempurna. Maka yang mengadakannya itu Allah lebih layak untuk mendapatkan sifat apa? Sempurna. Fayajibu itsbatu mithli tilka sifat lillah, maka wajib menetapkan seperti sifat ini untuk Allah. Itu sifat sempurna tadi. Mada maujuduha kamala, selama keberadaan sifat ini sempurna. Wa adamuha naqsa, dan ketidakadaannya itu cacat atau aib.
Ya, ketika adanya sifat ilmu sempurna bagi Allah, tapi kalau tidak ada ilmu cacat bagi Allah. Maka ini namanya kaidah kamal. Apa itu kaidah kamal? Anggap ada dua poin, ada sesuatu atau ada dua benda lah gitu, atau dua zat. Yang satu sempurna, yang satu apa? Ternafikan. Maka tentu yang paling afdal, yang paling utama, yang paling sempurna adalah yang mana? Yang pertama. Dan secara fitrah yang pertama pasti Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah manusia punya sifat sempurna, apakah langgeng dia? Nggak akan langgeng. Ya kuat, paling berapa sih lamanya kuat? Umur 70 juga udah apa? Anggap dia latihan yoga terus, katanya kalau latihan yoga terus bisa kuat. Ya, latihan fitness terus bisa kuat sampai 90 tahun dan badannya. Mau berapa lama emang hidup? 200 tahun? Nggak akan, pasti loyo juga. Kata Aderai, misalkan Aderai udah umur berapa teman? 60 lebih kayaknya. Hah? Apa 50? 60 kayaknya sih ya. Badannya masih keker, alasannya saya fitness terus. Jadi saya melatih massa otot supaya terbaharu dulu selnya. Mau berapa lama bapak adek? Hah? Mau 1000 tahun tetap mati. Kira-kira sampai 1000 tahun dia kalau fitness terus? Nggak ada. Ya paling pol ya 90 lah, udah sakti sudah itu. Ya pasti ujung-ujungnya apa? Mati. Ya tadinya sempurna akhirnya ternafikan kesempurnaan itu. Dan Allah tidak ternafikan dari itu. Allah terus kesempurnaannya tidak pernah hilang, tidak pernah cacat, tidak pernah apa? Putus. Maka itu namanya kaidah apa? Al-kamal, kaidah kesempurnaan. Apalagi contohnya ya ada orang-orang yang suka yoga, katanya yoga aja walaupun sudah tua kata dia nanti badannya masih apa? Sehat karena dia olah pikirannya nggak stres, pikirannya tenang. Mau berapa lama dia hidup? Berapa sanggupnya coba? Ya pasti akan ujungnya apa? Hancur, binasa, kekuatannya melemah, kekuatannya akan apa? Hilang. Ya, kesempurnaan hanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya yang tidak boleh adalah kias, tamtsil, dan kias apa? Syumul. Ingat kalau kias tamtsil kita kiaskan langsung dengan bendanya, dengan zatnya. Tapi kalau syumul dikiaskannya dengan rumus. Yang rumus ini bisa mencakup semua anggotanya. Nah, semuanya ini batil ya digunakan oleh para penolak sifat, tujuannya untuk menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai alibi saja. Ya, padahal itu lemah, ya tidak bisa dijadikan dalil untuk apa yang mereka yakini. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita dari segala macam penyimpangan. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Daftar dulu. Bismillah. Gak berat kan belajarnya? Berat gak itu? Alhamdulillah. Ya. Tadi yang tabah itu Ustaz. Yang apa? Tabah. Tabah, ngikut. Pada saat kita membuat kecap itu terus jadwal tikus gitu ya. Itu apa terus digiling aja? Ya kalau mau bisa diambil Mas. Soalnya kan sekarang mesin jalan terus dia. Bisa menghambat produksi dan seterusnya. Misalnya nggak sempat diambil, tetap halal. Tetap Pak, dia tabak saja. Bahkan misalkan kita nih mau ngurus segala administrasi, ternyata harus ada ininya di belakang. Sekarang kita tujuannya mau nyuap atau mau ngurus administrasi? Kira-kira ngurus administrasi, tapi pengen lancar harus ada. Itu tabak saja, tidak termasuk suap. Tapi kalau dari awal, padahal kita ya pengennya mengambil hak orang lain atau apa, akhirnya disuap. Atau untuk mengambil hak orang lain dan seterusnya, ini tidak boleh. Berarti dia mustaqilan, secara tersendiri suap. Tapi kalau ya kita lihat kalau di Yaman kayak gitu biasanya, kita udah ngurus apa-apa segala macam, kok diperlambat. Ya nggak taunya perlu apa dia? Ginian nih. Duit. Tapi dia nggak mau ngomong langsung, di ulur-ulur, ya
apalagi kalau di perbatasan Yaman, ya kalau nggak ada ininya nggak akan distempel masuk kita, dibiarkin terkatung-katung. Dia nggak ngomong saya butuh duitnya. Ya sekarang gimana kalau pengen idealis, oh saya nggak mau suap, saya mau ini, ya udah antum tinggal aja di situ 20 hari 30 hari. Ya dia bukan mustakil, dia apa, tabak ngikut. Ya anak pernah selipin duit, nggak mau dia, terus anak selipin aja duit 50.000 dua. Ini besar, anak bilang di Indonesia besar, padahal cuma 50.000 dua. Dia gini-gini aja udah langsung distempel. Ya udah lama di kelontang lantung itu nggak masuk. Tapi kalau di Saudi mana ada pakai suap-suapan, bisa dilaporin malah kena petugasnya. Ya, insyaallah. Ada lagi pertanyaan? Nanti kalau kita belajar qawaid fikih seru insyaallah. Ya. 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 Nah itu tabah atau mustakil itu bang. Kalau mustakil nggak boleh. Tapi kalau kita sudah jalani segala macam prosedurnya, segala macam resmi dan seterusnya, nggak taunya di belakang harus ada apanya, sesuatunya. Tapi kalau dari awal dia sudah, iya, udah pokoknya nih terimain anak gua nih, siap, mau nilainya berapa nanti. Agak biasanya kalau orang kerja itu gimana? Pokoknya kaidahnya aja pahami. Kalau dia mustaqilan langsung bersendiri maka haram. Tapi kalau dia tabak saja, ya apa namanya, ya tidak mengapa, insyaallah dapat keringanan di sana. Itu kayaknya udah mustaqil itu ya. Insyaallah. Ada lagi atau cukup? Ya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.